Kita belajar lagi ya. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan vegetatif itu tidak, perkembangbiakannya tidak disertai peleburan spermatozoid dan sel telur. Tumbuhan yang memiliki bunga biasanya berkembangbiak dengan generatif karena memiliki sel telur dan sel sperma. Teman-teman, tanaman yang berkembangbiak secara generatif biasanya memiliki bunga karena perkembangbiakan generatif itu terjadi penyerbukan yang nantinya menjadi buah dan biji. Sebelum belajar penyerbukan, kita belajar bagian-bagian bunga dulu ya. Kita pelajari bagian-bagian bunga sempurna ya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, yang mana serbuk sarinya, yang mana kepala putiknya. Nah, itu yang di lingkaran adalah serbuk sari, kepala putiknya yang warna hijau. Nah, begitu prosesnya anak-anak. Oke, lalu turun ke tempat bakal buah. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis penyerbukan ya. Ada penyerbukan sendiri terjadi pada satu tangkai bunga ya. Dan berikutnya penyerbukan tetangga. Nah, dalam satu tanaman tapi tangkainya berbeda, itu penyerbukan tetangga. Berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi dengan pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis ya. Misalkan sama-sama pohon mangga, mangganya jenisnya mangga aromanis, di sebelah rumah sama di depan rumah sama jenisnya mangga aromanis. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, sedangkan penyerbukan bastar, nah ini terjadi dua pohon dan dua jenis, jadi berbeda jenisnya. Misalkan depan mangga, mana lagi samping mangga gadung, misalkan seperti itu. Nah, jenisnya berbeda ya kalau penyerbukan bastar. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif alami bisa dengan cara spora. Contohnya pada tumbuhan paku ya, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Spora terletak di dalam kotak, namanya sporangium. Nah, kalau spongariumnya itu pecah, spora akan tumbah ke bawah dan akan tumbuh tanaman baru. Dengan cara rizoma. Rizoma ini adalah akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-cirinya dia seperti akar tapi batangnya beruas-ruas. Nah, di ketiak akarnya itu ada tunasnya. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, kunyit,
kunci, temulawak, nah dan sejenisnya ya. Berikutnya, perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Ya, itu terlihat di pangkal batangnya itu ada bulat namanya siung. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Berikutnya dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, di dalam kulit umbi itu terdapat tunas. Nah, kalau cocok tanahnya, dia akan menjadi tanaman baru. Berikutnya berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya pada wortel ya. Cirinya dia tidak mempunyai daun atau kuncup. Jadi dari akar langsung batang. Berikutnya berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, contohnya pada tanaman cocor bebek ya. Berikutnya dengan cara geragih atau stolan. Nah, geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, kalau yang di bawah tanah itu contohnya rumput teki, kalau yang di atas itu contohnya pada stroberi. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan yang tanpa dilalui proses perkawinan, tapi dengan bantuan makhluk lain, dalam hal ini manusia ya. Nah, diantaranya bisa dengan cara mencangkok. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya, lalu beri tanahnya yang lembab ya. Bungkus dengan serabut kelapa. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil. Habis itu diikat ya. Nah, jangan lupa tiap hari disiram. Siramnya nggak usah terlalu banyak, yang penting tanahnya lembab. Oke. Berikutnya dengan cara menstek. Nah, kali ini kita ambil contoh batang singkong akan kita stek. Kita potong miring ya, agar mudah dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya kita gemburkan juga. Berikutnya dengan cara merunduk. Nah, cari cabang yang dekat tanah. Nah, kita rundukkan ya, kita masukkan ke dalam tanah, kita tambahin tanah dengan tanah yang gembur sehingga akar mudah untuk tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita potong, tumbuhlah tanaman baru. Berikutnya dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda ya. Nah, tanaman yang pertama kupas batangnya. Tanaman yang kedua ambil mata tunasnya. Nah, mata tunasnya itu kita tempelkan di tanaman satunya. Oke, lalu ikat, bisa dengan plastik, rafia atau isolasi. Yang terakhir dengan cara menyambung. Di sini ada dua tanaman ya. Nah, potonglah tanaman satu dan tanaman dua. Nah, setelah dipotong, batang dari tanaman satu
sambungkan ke tanaman 2. Oke, kalau sudah tersambung, ikatlah. Demikian pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.